Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru di seluruh Nusantara. Perkenalkan, nama saya Wijiono. Dengan nomor PPG 20150171324. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG Daljab kategori 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Malang. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Gondang Legi Malang, Jawa Timur. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran kelas 10 pada bab atmosfer dengan subbahasan iklim global. Model pembelajaran yang akan saya gunakan kali ini adalah model pembelajaran problem based learning dengan media, gambar, video, dan artikel. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak? Kondisinya sehat semua ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran di sini, yang pertama tadi sudah berdoa ya. Jadi karena ini jamnya jam siang, sudah berdoa, kita tidak perlu untuk berdoa kembali. Saya hanya perlu untuk melakukan presensi saja. Hari ini adakah yang tidak masuk? Ada tidak Pak? Yang tidak masuk siapa? Keisha Jingga Rainata. Keisha Jingga. Keisha kok sering nggak masuk ini ya? Adanya mungkin Pak. Oh iya. Keisha kenapa? Tadi ya? Oh, bisa jingga izin. Andini kenapa? Andini sakit. Andini sakit. Dari Okta kenapa? Okta izin. Nah, baik ya. Jadi mungkin kita doakan bagi yang mereka gak masuk karena sakit, mudah-mudahan segera cepat sembuh. Kemudian yang izin mudah-mudahan memang dia benar-benar sibuk sehingga gak bisa masuk, gak ngapusi, mungkin seperti itu ya. Nah, baik, karena ini jamnya jam siang, mungkin berdiri dulu, berdiri. Seperti biasanya kita menggunakan rankingnya SMA. Jadi kalau SMA Semanggi, kalau bilang saya Semanggi ya seperti biasanya ya, kayak seperti yang waktu pacaran dan sebagainya, jaya luar biasa. Gitu aja ya. Jadi ini untuk membangkitkan supaya kita nggak ngantuk, karena ini jamnya sudah jam siang. Baik, sudah siap semua? Ya. Semanggi. Terima kasih. Coba untuk kalau ada sampah yang berlian di sampingnya, terutama sampah yang besar, sampah itu sampah sampah masyarakat. Sudah ya? Nah, kalau disediakan sampah yang pelajaran kita nanti nyaman kalau di sekitar kita sudah bersih. Baik, untuk kali ini kita mau bahas tentang iklim global. Nah, tujuan pembelajaran kita bisa dilihat di depan
Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk untuk memahami konsep iklim global dan faktor yang mempengaruhinya dengan benar. Jadi kita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah, karena harapannya dengan model ini kalian nanti bisa yang pertama memahami konsep iklim global dan faktor yang mempengaruhinya dengan benar. Yang kedua, menganalisis dampak iklim global terhadap lingkungan sekitar dengan benar. Yang ketiga, ini yang paling utama karena merupakan wujud dari aplikasi kalian dalam kehidupan bermasyarakat untuk menemukan ide. Ya, jadi ini menemukan ide untuk mengurangi dampak iklim global di lingkungan sekitar kita sebagai wujud dari kepedulian kalian terhadap lingkungan sekitar. Nah, itu tujuan yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini. Kemudian perlu kalian ketahui di dalam pembelajaran kali ini saya akan melaksanakan nanti tes formatif dan sumatif. Formatifnya pada saat kalian nanti melakukan kegiatan diskusi, tanya jawab, itu yang saya nilai adalah bagaimana keaktifan kalian di dalam bertanya, menjawab dan presentasi di depan. Itu untuk penilaiannya. Sehingga saya harap kalian aktif dalam kegiatan itu. Kemudian penilaian yang kedua yang selanjutnya, nanti di akhir kegiatan saya akan mengirimkan soal melalui Google Form ya. Jadi saya kirimkan cuma 5 soal yang bisa kalian kerjakan di Google Form dalam waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit lah maksimal. Itu yang perlu saya sampaikan pada kalian di dalam pertemuan kali ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu. Kalau tidak ada, kemarin kita sebelum ke masalah iklim global ini, kalian kan sudah menerima materi dasar tentang cuaca dan iklim. Nah, mungkin di antara kalian ada yang masih ingat apa perbedaan cuaca dan iklim? Ya, siapa namanya? Hawa. Perbedaan cuaca dan iklim. Ya, kalau cuaca itu berubah, tapi kalau iklim itu kalau kita ngomong cuaca, coba dilihat keluar cuacanya bagaimana kali ini? Cuacanya cerah, panas, tapi cuaca ini bisa berubah sehingga mungkin bisa jadi nanti 1 menit, 2 menit, 5 menit ke depan itu bisa mendung atau itu cuaca. Kemudian kalau iklim kita tetap ada yang bisa memberikan contoh iklim, bisa angkat tangan, bisa memberikan ya, ya ikan dulu siapa? Nama-namanya? Itu Hidayah. Nanti bawa kamu nambahin dulu Hidayah dulu. Itu Hidayah. Contohnya iklim siapa? Contoh iklim di Indonesia. Nah, misalnya contoh iklim itu di Indonesia bikin tropis. Mungkin ada lagi tadi ya? Contoh iklim yang lain? Apa iklim cuma tropis saja? Nah, misalnya iklim yang lain apa? Ada iklim subtropis. Ada lagi yang lain? Ada iklim dingin. Sedang. Nah, itu kalau yang ada iklim dingin, sedang. Jadi mulai paling panas sendiri kan seperti Indonesia iklimnya apa tadi? Tropis. Terus nanti semakin jauh dari garis khatulistiwa. Jadi setelah tropis itu biasanya apa urutannya? Tropis terus subtropis terus sedang, dingin, kutub. Nah, bagus. Jadi kalian masih ingat materi kita yang kita pelajari pada pertemuan yang kemarin. Nah, itu saya kira untuk materi kita kemarin berarti kalian sudah mengingat dan menguasai untuk materi pertemuan yang sebelumnya. Kemudian untuk mengawali tentang iklim global, ya untuk mengawali tentang iklim global, coba kalian
apakah sudah pernah atau mungkin sebagian besar dari kalian apakah sudah ada yang pernah ke CLS? Nah, misalnya Kambang atau mungkin sudah biru atau mungkin lihat. Nah, mungkin coba siapa yang sudah pernah ke CLS? Langsung aja. Ah, jawab dulu. Coba jawab. Kamu ke JLS itu bisa amati bagaimana perjalanan kalian ke sana, di kanan kiri kondisi hutan yang ada di sana sekarang ini seperti apa? Nggak bisa diceritakan? Jadi dulu saat saya ke JLS itu masih ada hutan-hutan gitu loh Pak, hutannya masih rimbun. Nah karena ada perubahan zaman, jadi itu banyak penduduk pemukiman itu yang pengen dekat sama pantai gitu loh Pak. Jadi terus bertempat tinggal di JLS itu, jadi kayak hutan-hutan tersebut terus ditebangi, jadi banyak pemukiman dulu Pak. Ya, jadi banyak hutan-hutan itu kemudian saat ini dijadikan permukiman terbang. Yang lain apakah hanya jadikan permukiman saja? Ya, ya ada yang dijadikan lahan pertanian. Jadi perumahan penduduk, terutama penduduk di daerah pantai itu biasanya penduduk apa itu? Nelayan. Ya, daerah pantai itu yang banyak adalah penduduknya para nelayan. Tapi semakin ke utara itu memang para petani. Jadi lahan-lahan tadi selain dijadikan perumahan, memang juga ada yang dijadikan lahan pertanian. Jadi bahkan sekarang mungkin bisa kita lihat tanaman tebu aja sudah ada di daerah lintas selatan gitu. Dulu padahal itu semuanya hutan. Nah itu kalau kita melihat kondisi di Balikambang sekarang. Kemudian yang lain terkait dengan kondisi di rumah kalian, siapa yang di rumahnya ada AC, kulkas? Mungkin ngacung sih di rumahnya no AC, kulkas. AC nggak punya kulkas, tidak apa-apa. Kita punya di rumah ada AC, di rumah ada kulkas. Jadi mungkin beberapa anak banyak di rumah yang punya kulkas. Kalau AC mungkin masih agak jarang gitu. Iya, Pak. Ya. Terus siapa yang di rumah biasanya memakai parfum? Saya. Semua sih nggak kacung paling ngapusi itu. Ya, jadi kalau parfum mungkin mayoritas banyak yang menggunakan parfum. Parfum yang kalian gunakan ada gasnya apa enggak? Iya. Ada. Ada lain, bener sama semuanya pakai yang tidak ada gasnya. Dulu aku moles Pak. Jadi itu semua nanti berkaitan dengan masalah yang akan kita bahas. Ya, itu semua berkaitan dengan masalah yang nanti akan kita bahas berkaitan dengan iklim global. Sekarang saya mau coba tayangkan beberapa gambar ya, silahkan untuk gambar ini diamati. Ini nanti ada hubungannya dengan masalah iklim global. Nah itu silahkan dilihat di layar ya, silahkan dilihat di layar. Itu ada beberapa gambar terkait dengan masalah iklim global. Yang pertama coba yang kalian amati itu gambar apa? Ya, jadi yang pertama ini adalah gambar hutannya itu masih bagus atau rusak? Terus yang kedua gambar apa? Iklimnya itu adalah gambar gunung es. Bisa dibentuk mayoritas kalau yang berupa gunung-gunung es seperti itu otomatis adanya di daerah itu. Terus ini ada gambar apa? Ya, daerah dataran tinggi dengan perumahan yang masih alami mungkin seperti itu, dari perumahan yang masih belum banyak polusi. Ini juga beberapa perumahan yang ada di daerah laut, pantai di laut. Nanti perumahannya masih nampak. Yang pertama ini gambar apa ini? Nah, ada gambar tebakan hutan sangat liar.
Terus yang kedua, gambarnya banjir. Daerah dekat dengan pantai itu. Banjir yang dekat dengan pantai ini banjir apa? Banjir rob. Ya, jadi banjir rob, banjir akibat meluapnya air laut di pantai. Terus ini gambarnya apa? Kulkas. Ini gambar AC. Terus ini gambar berbagai gedung, pabrik, dan polusi yang sudah tingkatnya mungkin tinggi. Ya, terus efeknya akhirnya ini gambarnya apa ini? Gambarnya es yang mencair. Ini semua rentetan yang nanti tentunya akan kalian bahas di dalam pertemuan kita kali ini. Sekarang untuk mengupas terkait dengan gambar yang ada di sini, silahkan kalian membentuk kelompok. Ya, jadi biar cepat langsung saja kalian bentuk kelompok seperti yang kemarin. Artinya kelompoknya seperti yang sudah kita bentuk kemarin. Silahkan cepat berhadapan. Jadi kursinya tentu dihadapkan, mejanya digandeng. Cepat, silakan waktunya jangan terlalu lama untuk kelompoknya. Saya akan membagikan LKPD karena tadi saya sudah menayangkan berbagai gambar. Terus nanti kalian juga akan saya kirimkan video atau artikel ke kelompok, jadi nanti bisa dilihat. Ini saya bagikan LKPD dulu. Coba. Untuk tiap kelompok nanti kan ada yang setelah melihat gambar tadi nanti ada video atau artikel yang akan saya kirimkan ke tiap kelompok. Jadi nanti ada 2 kelompok, 3 kelompok itu melalui video, hanya ada 1 kelompok yang saya kirimkan artikel, gitu ya. Jadi untuk kelompoknya yang sana, kelompoknya siapa? Akbar ya, kelompoknya Akbar itu saya kirimkan video. Jadi video langsung saya share di grup, kalian melihat sesuai bagiannya masing-masing ya. Jadi langsung saya share di grup, tapi kalian melihat sesuai dengan bagiannya masing-masing. Saya jadi semua ini akan saya kirimkan semua, tapi nanti akan saya bagi sesuai dengan kelompok masing-masing, nanti bagiannya apa. Nah itu ada paketan yang silakan dibuka sesuai dengan bagiannya masing-masing. Untuk kelompoknya Akbar itu ya, jadi suhu panas di Kota Malang ya, jadi suhu panas di Kota Malang. Sehingga nanti silahkan itu berarti artikel itu kan ya, kalau suhu di Kota Malang panas itu artikel, silahkan dibaca artikel. Terus nanti mengisi LKPD sesuai dengan petunjuk yang ada di situ. Kemudian kelompok ini membahas tentang mencairnya es di kutub. Jadi
Jadi video sudah saya kirimkan semua, silahkan dibuka sesuai bagiannya masing-masing. Jadi di sini mencairnya es di kutub utara dan kutub selatan. Kemudian untuk kelompok ini pemanasan global. Ya, silahkan dilihat di HP-nya sudah saya kirimkan linknya, tinggal dibuka saja. Nah, untuk tadi kan berapa kelompok? 1, 2, 3, yang keempat. Nah, untuk kelompok ini anggap saja kelompok 4 ya. Untuk kelompok 4 banjir rob. Ya, banjir rob. Jadi banjir rob untuk kelompok 4. Kemudian kelompok yang lainnya itu yang satunya sama dengan kelompok pertama ya. Jadi sama dengan kelompok pertama tentang pemanasan suhu panas di Kota Malang. Terus untuk kelompok yang ini tentang pemanasan global. Ya, pemanasan global. Nah, sekarang silahkan dilihat videonya dan yang artikel silahkan dibaca artikelnya. Tadi sudah saya apa nih? Kalau langkah selanjutnya nggak sih? Oh, langsung. Nah, ya, nah iki berarti iki ya. Untuk membahas topik kalian masing-masing bukan berarti dasarnya hanya video atau artikel yang saya kirimkan. Jadi kalian boleh menambah literatur kalian dengan membaca buku, cari di internet, terserah. Jadi terserah cari di mana saja untuk memperkaya materi yang kalian butuhkan untuk membahas di kelompok masing-masing. Gitu ya. Jadi boleh kalian cari literatur di internet, boleh, silahkan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya. Saya kurang paham untuk video yang dikirim Pak Wiji di grup. Nah, Bisa minta tolong. untuk kelompok ini itu kan dalam bentuk video atau artikel banjir rob kan ya? Ya. Nah, untuk banjir rob itu kan di situ kalau ada videonya tentang banjir. Ya. Nah, berarti di situ nanti kamu identifikasi banjir itu sajane sama dengan kelompok tadi satu yang tanya. Banjir itu sebenarnya nanti kamu cari faktor penyebabnya ini apa aja sih kan? Jadi faktor penyebab dari banjir ini apa saja? Terus nanti cara penanggulangannya bagaimana? Sehingga ini benar-benar penanggulangan menurut pendapat kelompok kamu. Bahkan kalau bisa nanti ini memang benar-benar upaya kontekstual yang benar-benar bisa dilakukan seperti itu. Sehingga nanti bahkan sampai peran atau dari peran kelompok ini untuk ikut di dalam peduli mengatasi banjir itu apa yang dilakukan oleh kelompok itu disampaikan di dalam penyajian ke depannya. Baik anak-anak ya, jadi saya kira untuk kegiatan diskusi yang kalian lakukan mungkin sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan dengan presentasi dari hasil yang sudah kalian diskusikan bersama kelompok. Tadi sudah saya sampaikan bahwa dua kelompok akan menyajikan dengan menggunakan
PPT, yaitu kelompoknya Akbar sama kelompoknya Jawa. Kemudian dua kelompok lain nanti akan menyampaikan secara manual di makalah hasil kerjanya. Oke, sekarang kita lanjutkan langsung dari kelompoknya Akbar. Silahkan dipresentasikan hasil kerjanya. Dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja tugas kelompok yaitu suhu di Kota Malang semakin meningkat. Nah, ini ternyata ada hubungannya. Kalau HCFC itu hubungannya dengan apa tadi? Lapisan ozon. Lapisan ozon, menipisnya lapisan ozon. Sehingga kalau menipis lapisan ozon, sehingga nanti dampak berikutnya apa kalau lapisan ozon? Lapisan ozonnya kalau nipis itu belum. Sinar ultraviolet bisa terus masuk ke bumi, otomatis buminya semakin panas. Mungkin bisa diterima jawabannya dari sini. Ya, mungkin ada lagi yang lain. Ya, siapa? Apa yang menyebabkan kenaikan suhu di Kota Malang? Ya tadi penyebabnya yaitu kurangnya ruang terbuka hijau atau RDH sehingga banyaknya polusi udara yang memarak di Kota Malang. Masih ada lagi yang lain? Saya Pak. Ya. Apa upaya mencegah kenaikan suhu di Kota Malang? Oh, terima kasih. Ya, siapa tadi? Saya Bintang Pak. Bintang. Ya. Apa upaya mencegah kenaikan suhu di Kota Malang? Upayanya yaitu bisa dimulai dari reboisasi atau penanaman hijau, penanaman pohon, seperti penanaman pohon di pinggir jalan untuk menyerap gas-gas yang dihasilkan dari kendaraan bermotor tersebut. Lalu bisa juga kalau di rumah menggunakan AC, bisa diganti AC-nya menggunakan AC yang ramah lingkungan yang tidak mengandung aset. Ya, terima kasih. Jika yang kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini izinkanlah saya Sawauri dan rekan-rekan saya, Ibu Juliana Putri, Nur Hidayah, Marwa Agustin, dan teman saya yang jadi operator Sasa untuk menjelaskan apa yang dibutuhkan pencarian es di kutub utara dan di kutub selatan. Meningkat dan mulainya pulau-pulau kecil, hewan-hewan punah dan mulainya pantai. Itu mungkin dari presentasi kelompok kedua terkait dengan mencairnya es di kutub utara dan kutub selatan. Mungkin dari kelompok yang lain ada pertanyaan. Ya, dari sana dulu. Siapa namanya? Firda. Ya, Firda. Apakah HCFC mempengaruhi cairnya es di kutub? Ya, mempengaruhi, sangat mempengaruhi. ya sangat mempengaruhi. Mungkin diberikan alasan. Jika Jika gas CFC itu semakin meningkat kan suhu bumi jadi panas. Jadinya itu nanti dapat berpengaruh ke cairnya es di kutub itu nanti. Masih ada lagi pertanyaan yang lain? Saya Pak. Ya. Apakah es mencair berpengaruh terhadap iklim? Sangat berpengaruh. Ya. Kenapa kok berpengaruh? Jadi kayak kan es kan cair, ya. Es yang mencair berpengaruh terhadap menyebabkan kebanjiran, bisa menyebabkan iklim. Iklim. Ya, bila ada salah kata dan perbuatan, mohon maklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Penyebab permasalahan global warming disebabkan oleh meningkatnya gas rumah kaca. Inti pertanyaannya kan perbedaannya antara pemanasan global dengan perubahan iklim. Jadi kalian harus tahu dulu iklim itu ada iklim apa ini. Nah, kalau pemanasan global itu kan maksudnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kelompok 4 mau Banjirop. Perkenalkan, saya Zulfi. Parigi yang telah terjadi yang mempengaruhi banjirop adalah karena adanya gelombang laut yang tinggi. Hal ini disebabkan Banyak saluran-saluran yang masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lain? Sudah. Bedanya banjir rob dengan banjir biasa. Banjir itu Keempat, minta maaf ketika ada perbuatan, kata yang tidak mengenakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian untuk yang terakhir tentunya kalian bisa memberikan suatu kesimpulan dari bahasan kita kali ini. Nah, mungkin ada perwakilan dari beberapa siswa mungkin untuk memberikan kesimpulan tentang pertemuan kita hari ini. Ya, jawab. Berdiri, Pak. Ya, berdiri. Mulai. Jadi untuk kesimpulan hari ini seperti kelompok-kelompok yang sudah memiliki topik-topik yang sudah dibagikan sama Pak Wiji seperti suhu di malam menikah, terusan seperti kelompok saya sendiri yaitu es kutub cair, terusan banjirop serta pemanasan global itu memiliki satu masalah, satu penyebab yang sama yaitu pemanasan global. Nah, untuk solusinya sendiri kita dapat melakukan aksi nyata di sekitar kita yaitu seperti kita mempunyai uang terbuka hijau sama kita melakukan menanam pohon seperti hijau. Ya, itu mungkin yang disampaikan oleh Zahwa. Kita biarkan dulu ke Zahwa.